Apa kabarnya sayang? Ya, dahsyat, ajaib, luar biasa. Oke, anak-anak Miss yang di rumah, hari ini kita akan ibadah. Nah, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk melakukan ibadah online di rumah. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Bapak, jika sebentar Tuhan kami akan melakukan ibadah kami, berkati dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah nanti. Biarlah Tuhan kami dapat dengar-dengaran tentang cerita Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Amin. Oke, anak-anak bisa di rumah, kita akan melakukan ibadah kita. Nah, MC-nya Miss Opta sendiri ya. Nanti yang bercerita adalah Miss Arma. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu yang pertama, yaitu Yesus jagoan kita semua. Jagoan kita semua ya. Nah, kita akan mendengarkan cerita firman kita, yaitu Yesus di bait Allah. Tapi sebelum kita mendengarkan ceritanya, kita nyanyi lagi ya. Nyanyi lagu Gembira di Rumah Tuhan. Yuk kita sama-sama menyanyikan dengan hati yang gembira dan sukacita.
ibadahnya online dari rumah. Bisa harap juga anak-anak di rumah semua menonton ibadah kita walaupun secara online ya. Sebelum kita, saat ini Miss yang akan cerita adalah Miss Erma. Sebelum kita bercerita dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Ayo kita lipat tangannya, tutup matanya, dan tunduk kepala, ikuti Miss ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami yang baik. Terima kasih untuk hari ini Engkau sudah memberkati kami. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita dan terang bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak Miss, sekarang Miss mau cerita tentang firman Tuhan, yaitu judulnya Tuhan Yesus di Bait Allah. Di mana? Di bait Allah. Nah, sebelum Miss cerita sebelumnya, jadi sebelum Miss cerita tentang Yesus di bait Allah, Miss mau bilang dulu kalau bait Allah itu disebut waktu zamannya Yesus ya. Itu pada waktu itu orang-orang Yahudi, mereka itu beribadah di bait Allah. Jadi Yesus adalah orang Yahudi, makanya Yesus beribadah di bait Allah namanya ya, menyembah Tuhan. Nah, kalau sekarang kenapa kita beda, bukan bait Allah lagi? Karena sekarang kita adalah sudah pengikut Kristus. Pengikut Kristus artinya pengikut Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita beribadahnya di mana? Ayo, ada yang tahu? Di gereja. Iya, kita ibadahnya sekarang di gereja. Ayo, siapa yang hari Minggu sudah ibadah? Minggu yang lalu? Sekarang kan hari Sabtu, berarti hari Minggu yang lalu ada yang sudah ibadah? Ya, sekarang sudah bisa ya ibadah ya. Di beberapa gereja sudah bisa ibadah ya. Pandeminya juga sudah mulai berkurang, jadi kita sudah bisa ibadah. Wah, senang sekali. Namanya ibadahnya sekolah minggu. Nah, nanti anak-anak hari Minggu ini, besok hari Minggu, ayo sama-sama kita sekolah minggu ya di gerejanya masing-masing. Nah, ini akan cerita tentang bagaimana cerita Tuhan Yesus di bait Allah. Ceritanya itu kira-kira waktu Tuhan Yesus berumur 12 tahun. Berapa? 12 tahun. Nah, kalau 12 tahun itu angka berapa aja yang ada? Angka 1 dan angka 2 ya. Ya, angka 1 dan angka 2. Jadi bacanya 12. 12 tahun itu kira-kira kalau sekarang anak yang 12 tahun itu kelas berapa ya? Kelas 6 SD ya. Siapa yang ada kakak atau abangnya di rumah yang sekarang kelas 6 SD? Ada? Saya, Miss. Oke, kalau ada, coba nanti tanya kakaknya kira-kira umurnya berapa atau abangnya. Itu biasanya umurnya 12 tahun rata-rata ya. Ada yang 11, ada yang 12 tahun ya. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus ceritanya ini 12 tahun. Bayangkan kelas 6 SD umur 12 tahun ya. Ceritanya begini. Pada zaman dahulu, setiap tahun pada perayaan Paskah, biasanya setiap laki-laki, semua laki-laki Yahudi itu datang ke Yerusalem. Ngapain dia ke Yerusalem? Jadi di Yerusalem itu ada bait Allah, ya. Mereka datang untuk bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Nah, Yusuf dan Maria itu, Yusuf adalah ayahnya Tuhan Yesus yang di bumi ya. Kemudian Maria adalah ibunya Tuhan Yesus. Yusuf dan Maria juga pergi ke Yerusalem. Nah, ketika Tuhan Yesus itu sudah berumur 12 tahun, mereka pun membawa Tuhan Yesus ke Yerusalem. Sebelum berumur 12 tahun, Yesusnya dikemanakan? Karena kan setiap tahun dibawa ke Yerusalem. Mereka kan tinggal di Betlehem ya. Tuhan Yesus tinggal di Betlehem, mereka pergi ke Yerusalem.
Mereka kalau waktu Yesus waktu masih kecil, Tuhan Yesus itu dititipkan di kerabatnya ya, di kerabatnya Tuhan Yesus atau di saudaranya. Tapi karena Tuhan Yesus sudah berumur 12 tahun pada waktu itu, jadi Yusuf dan Maria mereka pun berencana akan membawa Yesus ke Yerusalem, ya sekalian untuk mengajari juga bagaimana cara ibadahnya di Bait Allah, seperti itu ya. Nah, karena pada waktu itu biasanya kan setiap yang laki-laki itu pergi ke Yerusalem, jadi mereka itu berombongan, ya. Berombongan, perginya berombongan. Berombongan itu bagaimana? Rame-rame gitu. Misalnya kalau anak-anak di rumah pernah nggak liburan? Pernah? Liburan rame-rame satu keluarga besar, satu opung gitu? Pernah, Mi. Bukan keluarga kecil kita aja, mungkin ada situ Namboru, ada Nantula, ada Uda, ada Tante, ada opungnya. Jadi itu namanya rombongan ya. Atau kalau misalnya ada pesta, biasanya kan rame tuh rombongan keluarga. Nah, rombongan itu seperti itu. Jadi waktu itu keluarganya Tuhan Yesus itu pergi ke Yerusalem rame-rame rombongan. Nah, Tuhan Yesus dibawa nih ke Yerusalem. Sesudah mereka mendirikan kemah, Maria, ibunya Yesus, dan Yusuf, ayahnya Tuhan Yesus tadi, memanggil Tuhan Yesus. Dia memanggil dan memanggilnya sekeras mungkin seperti ini, Yesus, Yesus gitu. Tapi mereka mencari sekitar kemah keluarganya tadi. Ternyata Tuhan Yesus itu tidak ada, anak-anak Miss. Waduh, jadi ibunya Maria sangat bingung dan ayahnya juga Yusuf sangat bingung mencari Yesus karena dia di mana-mana tidak ada, dicari di kemah tidak ada, di gerombolan anak-anak juga tidak ada. Jadi mereka mulai panik sekali. Mereka berlari ke sana kemari. Setelah mereka mencari di kota dan mencari jalan-jalanan selama 2 hari, Tuhan Yesus tidak ditemukan juga. Waduh, gimana ini? Tuhan Yesusnya hilang. Jadi Yusuf sama Maria pun jadi makin khawatir karena setelah 2 hari Tuhan Yesus tidak juga ditemukan. Tuhan Yesus tidak ditemukan. Mereka bingung. Kemana lagi kami akan mencari Tuhan Yesus ini? Jadi kemudian pada hari yang ketiga, ini sudah 3 hari nih. Hari pertama, 2 dan 3. Nah, ketiga itu ini ya, 3. Coba hitung dulu, 1, 2, 3. Jadi 3 hari. Bayangkan 3 hari. Berarti sudah ada 3 malam. Anak-anak Miss pernah nggak 3 malam nggak tidur di rumah? Atau di rumah saudaranya mungkin? Di rumah aku? Nah, jadi kayak mana 3 hari itu Miss? 3 hari itu hitungannya malamnya sampai 3 kali, boboknya sampai 3 kali. Jadi mereka nggak ketemu juga Yesusnya. Mereka bingung, Yesus ini tidur di mana, makan di mana? Mereka sangat khawatir. Nah, pada hari ketiga itu akhirnya mereka dengan putus asa memutuskan mereka akan mencari Tuhan Yesus di Bait Allah. Di mana? Bait Allah. Di Bait Allah. Karena tadi seperti cerita Miss di awal, perayaannya itu dilakukan di Bait Allah yang di Yerusalem. Mereka kan mencari Yesus tuh di Bait Allah. Cari di sini, cari di sana. Ayo kita cari dulu di Bait Allah. Siapa tahu dia ada di sana. Kata Yusuf kepada si Maria. Lalu si Maria pun dengan sedih, ya ayo kita cari di sana. Ya begitu. Nah, tahu nggak anak-anak Miss? Yusuf dan Maria sangat terkejut sekali. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sedang ada di Bait Allah. Dia sedang ada di Bait Allah. Ngapain Tuhan Yesus di situ? Nah, ternyata Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap. Artinya berbicara dengan para sekelompok imam dan tetua Yahudi. Jadi Tuhan Yesus itu berbicara dengan sekelompok imam dan tetua Yahudi. Kalau sama kita itu seperti pendeta, kalau di gereja ya,
pendeta, sintua, seperti itu ya. Guru Guria, jadi itulah maksudnya. Jadi dia berbicara dengan serius. Dan pokoknya serius sekali lah. Bayangkan Tuhan Yesus yang umurnya 12 tahun, dia bercerita dengan para tetua Yahudi yang orang pintar tentang firman Tuhan pada saat itu. Dia berbicara dengan serius. Mereka menemui Yesus. Mengapa engkau ada di sini? Katanya begitu. Lalu para tetua Yahudi itu mengatakan seperti ini kepada Yusuf dan Maria. Katanya seperti ini. Anak kalian ini memiliki pemahaman yang luar biasa. Pemahaman yang luar biasa. Katanya tentang kitab-kitab kuno. Padahal mereka nggak percaya kalau Tuhan Yesus itu umurnya masih 12 tahun, tapi sudah pintar gitu loh. Dan para tetua Yahudi bilang lagi seperti ini, dia bisa menanyakan hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh orang dewasa, katanya saat itu. Dan dia juga memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Wah, hebat kan Tuhan Yesus kita kan? Dia berumur 12 tahun sudah mengerti tentang kitab-kitab kuno pada saat itu, firman Tuhan pada saat itu. Nah, pertanyaannya pun itu pertanyaan untuk orang dewasa, dia sudah bisa jawab. Hebat kan firman Tuhan? Hebat kan Tuhan Yesus kita? Iya, Miss. Iya, hebat sekali. Bayangkan 12 tahun tapi sudah bisa berdiskusi dengan para tetua kita. Ketika Yusuf dan Maria bertanya kepadanya, "Anakku, dari mana saja engkau? Kami sangat mengkhawatirkanmu," kata Yusuf dan Maria. Tahu nggak Tuhan Yesus bilang apa sama mereka? "Ya, engkau tahu, engkau bisa menemukan aku di rumah Bapakku," katanya. "Karena aku sudah seharusnya berada di rumah Bapakku." Ya, jadi itulah cerita Tuhan Yesus mengenai di bait Tuhan. Yesus itu adalah Allah yang segalanya. Dia bisa apa saja. Bahkan dari cerita kita ini, ketika dia berumur 12 tahun, dia hidup di dunia, dia sudah sangat luar biasa. Walaupun sebenarnya di umur itu pun dia memang sudah tahu segalanya ya. Nah, anak-anak Miss, kita juga harus berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu apa? Penolong. Tuhan Yesus itu adalah kawan kita. Tuhan Yesus itu adalah teman kita yang sejati. Nah, anak-anak Miss, kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Kita ini kan orang manusia yang berdosa, tapi Tuhan sudah menyelamatkan kita karena kasih sayangnya kepada kita. Sudah tahu kan ceritanya? Bagaimana ceritanya Tuhan Yesus pada umur 12 tahun di bait Tuhan atau di bait Allah. Dia pergi dengan orang tuanya Yusuf dan Maria. Nah, Yusuf ini ada juga sih yang bilang namanya Yosef. Biasanya kalau bahasa Batak di Alkitab bahasa Batak dibilang Yosef ya. Atau yang di bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris dibilang juga Yosef ya. Kalau bahasa Indonesia itu Yusuf. Itu sama saja ya. Yusuf sama Yosef itu sama saja orangnya. Tetap itu ayahnya Yesus waktu dia di dunia ya. Nah, anak-anak Miss, demikianlah cerita kita saat ini. Nah, jadi anak-anak Miss harus tetap apa? Berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Misalnya, aduh aku tidak tahu ini bagaimana. Ayo minta berdoa sama Tuhan supaya kita diberi kepintaran, supaya kita diberi kebijaksanaan. Caranya bagaimana kalau sudah berdoa? Ya kalau sudah berdoa harus belajar. Jangan nanti gini loh, sudah berdoa, Tuhan aku mau pintar, tapi kita nggak belajar. Tuhan juga nggak mau kayak gitu ya. Jadi kalau kita sudah berdoa minta sama Tuhan, kita juga harus melakukan ya, belajar,
yang pintar. Baiklah anak-anak Miss, kita akan menutup cerita kita. Mari kita berdoa ya. Ayo kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, cerita tentang Tuhan Yesus di bait Allah atau di bait Tuhan. Ketika Tuhan berumur 12 tahun, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Tapi sebenarnya di setiap keadaan apapun Engkau memang sungguh luar biasa adalah Tuhan kami. Allah kami, bantulah kami untuk semakin lagi lebih mengerti firman Tuhan, mengerti apa yang Tuhan inginkan, dan membuat kami menjadi karakter yang semakin baik lagi. Khusus juga anak-anak Agape Kids Tuhan, dimanapun mereka berada, ketika mereka menonton ibadah ini, supaya anak-anak kami semakin lagi terberkati oleh firman-Mu. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan mendengarkan karena Tuhan Yesus satu-satunya penolong anak Miss dan penolong Miss juga, penolong papa mama, penolong kita semua. Kita nyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Selamat menyanyikan. Kita tadi sudah mendengarkan cerita, kita sudah bernyanyi dengan gembira. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita ya dengan doa Our Father. Oke? Ambil sikap berdoa, kita berdoa. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts, as we also our debtor. Do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Yours is the kingdom, the power, the glory, now and forever. Amen. Oke anak-anak Miss, sampai jumpa di ibadah berikutnya. Dadah.